مجلس امشي شموس سيل الله يا عيدروس مجلس امشي شموس سيل الله محيي النفوس مجلس امشي شموس وبأسرار النفوس مجلس امشي شموس المدد يا عيدروس مجلس تمشي شموس سيل الله يا عيدروس مجلس تمشي شموس سيل الله محيي النفوس مجلس تمشي شموس وبأسرار النفوس مجلس تمشي شموس المدد يا عيدروس Allah berikan kebesaran para nabi dan malaikat berkah wali dan kemuliaan hidup kita menjadi nikmat ilhami kami kebenaran wasilah wali yang taat memiliki keagungan al-madad ya Aidarus majelis samsi sumu أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي أحمد زكي الناصبي من واسمه في الكتب من واسمه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي لنا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام. Kenapa kita bacakan ahlan wa sahlan bin nabi? Karena ulama wakilnya kalau kutil babi datang jangan bacain tolak al-badru, jangan. Mau dibacain enggak? Haritanu pemimpin misionaris Kristen. Ente dia ganggu Islam, pemimpin misionaris datang mau dihormatin. Tuh kira-kira kiai kampret enggak? Kampret, jangan terima kalau masuk sini. Kenapa? Dia dengan gaya dengan pakaian Islam, mau apa dihormatin cara Islam, ada aturannya. Kira-kira paham tuh? Paham tuh? Haritanu mawa duit, arek ditambi moal. Sabodo tuh. Kumaha aing tuh? Kumaha aing? Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Al-Habib Hasan Asgab yang telah menyampaikan tauhidnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tapi belum acara dilanjutkan, mohon kepada Al-Habib Rizik memimpin Fatihah untuk memberikan hadoroh kepada Ibunda Maman Hajah Putih, juga baiklah untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada guru besar kita, Presiden FPI Indonesia,
Profesor Dr. Al-Habib Rizik Syihab LSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para ajengan, para kiai, para ulama hadir bersama kita di tempat ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Oyok Muhammad Yahya, begitu juga Al-Ustadz Khalidin selaku Ketua DPW FPI Kuningan, dan juga hadir bersama kita Habib Hamid Belfaqih selaku MC, dan juga Habib Hasan bin Alwi As-Segaf, yaitu yang baru saja menyampaikan ceramahnya. Kita doakan semua, mudah-mudahan para habaib, para kiai, para ulama yang hadir bersama kita di tempat ini selalu diberikan kekuatan istiqamah. Hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, famatarallahu bituri hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara teristimewanya untuk majelis zikir, sholawat dan taklim Samsis Sumus yang didirikan dan dibina yaitu oleh Kang Maman bersama Habib Ahmad Belfaqih dan guru-guru yang lainnya. Kita doakan semoga majelis Samsis Sumus dijadikan oleh Allah sebagai majelisan sholihan, majelisan thayyiban, majelisan mubarakan, dan mudah-mudahan Kang Maman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, diberkahi rumah tangganya, dan Allah berikan rahmat kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita mohonkan kepada Allah agar digabulkan segala niatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi, sekaligus penutupan sementara Majelis Samsis Sumus
karena menjelang datangnya bulan Ramadan. Dan beberapa hari lagi insya Allah kita akan masuk waktu nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimaafkan segala dosanya, diampuni segala kesalahannya, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala kesulitannya, dilunaskan segala utang piutangnya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, dan dibahagiakan dunia serta akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, haibal kiram, pada malam hari ini saya ingin mengajak segenap umat Islam di sini untuk mewaspadai gerakan musuh Islam yang ingin memporak-porandakan Islam, yaitu gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Gerakan nativisasi ialah gerakan untuk menghidupkan kembali adat istiadat dan budaya masa lalu yang penuh dengan kemusyrikan atas nama kearifan lokal, atas nama budaya luhur, sengaja dihidupkan kembali yang nanti selanjutnya dibenturkan dengan syariat Islam. Nah, ini terjadi di mana-mana negeri. Di Mesir umpamanya, itu ada gerakan nativisasi di mana orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir, saudara, itu mereka mengatakan Islam itu agama Arab, bukan agama orang Mesir. Islam itu datang dari Arab. Budaya pribumi Mesir yaitu piramid, yaitu peninggalan para Fir'aun, raja-raja Mesir, sehingga mereka ingin hidupkan kembali budaya Fir'aun, tradisi Fir'aun yang penuh dengan kemusyrikan, dengan mengatakan Islam itu hanya agama pendatang. Ini disebut gerakan nativisasi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ternyata di Indonesia juga sama. Ini yang akan kita soroti, saudara. Saat ini di kita punya negeri ada gerakan nativisasi, dan nggak main-main. Ini dipelopori oleh para profesor, para doktor, para dosen perguruan tinggi, saudara, dan dapat dukungan pemerintah, saudara, secara resmi, serta melibatkan sebagian kiai-kiai zindik, saudara. Apa mereka bilang? Ini mereka sampaikan dalam seminar, dalam ceramah, dalam diskusi yang kita bisa lihat rekamannya di YouTube, saudara. Jadi ini bukan fitnah, ada rekamannya disebarluaskan. Bagaimana ceramah, bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka memberikan pernyataan, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, saudara. Mereka mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur, bukan agama kakek moyang. Oleh karenanya Islam itu harus diindonesiakan, harus dipribumikan. Ambil Islamnya, buang Arabnya.
Jangan mau umat Islam di Indonesia diperbudak sama Arab, dijadikan orang Arab, dijajah oleh Arab. Jangan mau. Ambil Islam, buang Arab. Luar biasa. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Peduli ting. Bukan masa bodoh bahasa Jakarta. Bahasa Kuningan apa? Paduli. Paduli. Itu halus, yang kasar kumaha aing. Kumaha aing bukan kumaha sia. Masya Allah, lanjut. Mau tahu jawabannya? Betul. Kita mulai dari yang pertama. Mereka bilang Islam itu agama Arab. Tunggu dulu. Enaknya ada profesor, doktor, kiai haji. Saudara mengatakan Islam agama Arab. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru mengatakan Islam itu agama Arab. Enggak betul. Islam itu dinun samawiyun, agama langit, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya di tengah bangsa Arab. Akan tetapi harus disebarluaskan untuk seluruh suku bangsa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Apa Allah nyatakan kepada Nabi? Faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Ini ayat Al-Quran, saudara. Ini firman Allah. Allah mengatakan wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, illa melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Basyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga dan keturunan Nabi, tapi Islam itu untuk seluruh umat manusia. Betul? 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 Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, kalau begitu Islam itu agama Arab atau agama langit? Jawab yang kompak, agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Agama yang datang dari orang Arab atau dari Allah? Islam dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Takbir? Luar biasa. Saya dari kemarin masuk Kuningan lagi keheran-heranan. Orang Kuningan pinter-pinter. Saya baru ngomong 3 menit udah paham, langsung bisa jawab. Ada profesor, doktor, kiai haji, belajar puluhan tahun gak paham-paham. Dia bilang Islam itu agama Arab. Saya mau tanya, saudara itu pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Bahlo. Betul? Tapi orang Kuningan jujur, pinter gak? Cerdas gak? Cerdas, saudara. Saya baru kasih 3 menit udah paham, langsung bisa jawab semua. Ayo saya mau tanya lagi, ayo jawab yang pinter semuanya. Islam itu agama Arab atau agama langit? Islam itu dari orang Arab atau dari Allah? Jadi kalau ada profesor, doktor, kiai haji bilang Islam itu agama Arab, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Paham? Dia bilang lagi, saudara, Islam itu agama pendatang. Wow. Ini yang kedua nih. Jawab jangan.
Jawab jangan. Profesor goblok, jangan dulu bilang Islam agama pendatang. Islam itu agama Allah. Inna dina indallahil Islam itu agama yang ada di sisi Allah. Hanya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, yaitu saudara, saya mau tanya lagi. Ini bumi siapa yang menciptakan? Jawab yang kompak. Siapa pencipta bumi? Siapa pembuat bumi? Jadi bumi ini milik siapa? Bumi ini punya siapa? Islam itu agama milik siapa? Datang dari siapa? Yakin? Karena Islam adalah agama Allah dan bumi ini adalah milik Allah, maka dimanapun Islam itu hadir, dimanapun Islam itu berada di seluruh dunia, bagian bumi yang mana saja, demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Islam akan selalu menjadi pribumi di bagian bumi milik Allah yang mana saja. Betul? Betul? Takbir. Islam pribumi di Arab, Islam pribumi di India, Islam pribumi di Afrika, Islam pribumi di Cina, Islam pribumi di Indonesia, saudara. Karena Islam agama Allah dan bumi adalah milik Allah. Dimanapun Islam itu hadir, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Enaknya, saudara. Islam agama pendatang. Pala lu buminya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Itu profesor kalau mau ngomong Islam pendatang, suruh ngacak dulu. Ngacak di cermin mukanya yang jelek. Nah, habis ngacak tanya, dulu sebelum kau dilahirkan oleh ibumu, kau ada di mana? Di mana? Lu udah datang belum ke bumi? Betul? Betul? Begitu dilahirkan oleh ibunya, baru dia nongol di bumi. Betul? Betul? Berarti saya mau tanya, saudara, pendatang bukan itu? Pendatang bukan itu? Kok dia yang pendatang, dia bilang Islam yang pendatang? Iya, mulut lu banyak jigong. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi Islam bukan agama pendatang. Islam sudah ada sebelum profesor itu lahir. Betul? Betul? Takbir. Yang ketiga, apa dia bilang? Islam itu bukan agama leluhur kita. Islam itu bukan agama kakek moyang kita. Mulut lu bojengkol. Ngomong seenaknya. Islam bukan agama leluhur kita, bukan agama kakek moyang kita. Tunggu dulu. Sebenarnya umat manusia apapun bangsanya, siapa kakek moyangnya? Siapa kakek moyang kita? Jawab yang kompak. Siapa kakek moyang kita? Siapa kakek moyang manusia? Siapa kakek moyang bangsa Arab? Siapa kakek moyang bangsa India? Siapa kakek moyang bangsa Eropa? Siapa kakek moyang bangsa Afrika? Siapa kakek moyang bangsa Indonesia? Nabi Adam alaihis. Nah, sekarang saya mau tanya, agama Nabi Adam apa? Kristen bukan? Yahudi bukan? Nasrani bukan? Buddha bukan? Hindu bukan? Sunda Wiwitan bukan? Jadi saya mau tanya, agama Nabi Adam apa? Agama Nabi Adam apa? Agama Nabi Adam apa? Leluhur kita siapa? Kakek moyang kita siapa? Jadi berarti Islam agama leluhur kita, betul? Takbir. Jadi kalau ada profesor, doktor, kiai, haji mengatakan Islam bukan agama leluhur kita, berarti leluhur si profesor monyet. Betul?
Betul? Betul? Kalau kita, leluhur kita bukan monyet, betul? Saya mau tanya, leluhur kita siapa? Leluhur orang Indonesia siapa? Leluhur orang Sunda siapa? Leluhur warga Kuningan siapa? Agama Nabi Adam apa? Jadi agama leluhur kita apa? Agama kakek moyang kita apa? Alhamdulillah. Si profesor mengatakan Islam bukan agama kakek moyang, berarti kakek moyangnya monyet, anjing, babi. Takbir. Kok jadi profesor doktor goblok banget? Orang Kuningan diajak 5 menit udah paham semua. Pinter bener loh. Masih kecil profesor kalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yang keempat, apa sekarang? Apalagi dia bilang, karena Islam agama Arab, agama pendatang, karena Islam bukan agama leluhur, maka Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, harus dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Tuh. Ada nambahin biar tahu. Ya atunya, mau tahu? Betul? Sudah. Catat baik-baik. Tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke tengah bangsa Arab, kami Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Enggak ada ceritanya Nabi mengarabkan Islam. Akan tetapi Nabi mengislamkan Arab. Bukan Arab saja, bahkan Afrika, Persia diislamkan oleh Nabi. Dilanjutkan oleh penerusnya dari kalangan para sahabat dan ahlul bait keluarga Nabi serta para ulama. Arab diislamkan, Persia diislamkan, India diislamkan, Cina diislamkan, Malaysia diislamkan, Singapura diislamkan, sampai Indonesia diislamkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak ada itu Nabi mengarabkan Islam, nggak ada. Dulu Wali Songo di tanah Jawa, saudara, nggak pernah menjawakan Islam, tapi Wali Songo mengislamkan tanah Jawa, saudara. Mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur sana, bahkan sampai pulau-pulau yang lainnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi dulu Wali Songo, saudara, mengislamkan Indonesia, bukan mengendonesiakan Islam. Mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam, saudara. Jangan dibulak-balik. Jawaban yang kedua, kalau Islam di Indonesia harus diindonesiakan, berarti Islam di Afrika harus di Afrika kan dong. Berarti Islam di Cina harus dicinakan. Berarti Islam di India harus diindiakan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kut-Kut Hotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Sebab orang India nggak kenal Nusantara, betul? Kenalnya Kut-Kut Hotahe. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, ayo jawab yang cerdas, yang pintar semua. Mana kalimat yang benar? Islam diindonesiakan atau Indonesia diislamkan? Sekali lagi. Sekali lagi. Yang lebih jelas. Takbir. Jadi yang jelas
Islam dinusantarakan atau Nusantara diislamkan? Yakin? Takbir. Jadi kalau Islam Nusantara nggak betul. Kalau Nusantara Islam betul. Nusantara mengaji itu betul, saudara. Kemudian Nusantara bersyariah itu betul, saudara. Jangan dibalik. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Bu, berantos ngartos, sadayana ngartos, terang terang. Alhamdulillah. Ternyata orang Kuningan pinter gak? Jawab semua pinter gak? Tapi ada profesor nggak paham-paham, kuliahnya di kandang kebo kali ya. Orang Kuningan anak-anak kecil pada paham, dikasih dalil sedikit, dikasih penjelasan ngerti, saudara bisa jawab. Profesor Kiai Haji punya pesantren pimpinan ormas, belasan tahun belajar nggak paham-paham, goblok. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Yang semangat apa namanya? Sekali lagi, Bahlul. Kira-kira ngerti gak? Lanjut. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Dia bilang dalam rangka pribumisasi Islam, dalam rangka mengindonesiakan Islam, maka seluruh budaya Arab dalam Islam buang, ambil Islamnya, buang Arabnya. Saya bilang saudara, untuk ibu-ibu dulu ini, Bu, kata mereka, perempuan-perempuan muslimah Indonesia, mau ngapain kalian pakai jilbab? Jilbab itu pakaian wanita Arab, jilbab itu budaya Arab, jilbab itu tradisi Arab, jilbab itu adat Arab. Mau ngapain kalian dijajah sama Arab, dijadiin orang Arab, dikerjai sama Arab? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang jilbabnya. Luar biasa galak betul jawabnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Takbir. Bu. Jadi ibu-ibu pakai jilbab itu kiai sewot. Itu kiai pengennya ibu-ibu pakai you can see. Tahu you can see gak? You can see dari bahasa apa? Bahasa Inggris. You artinya kamu, can artinya bisa, see artinya lihat. Maksudnya lu bisa lihat ketek gua. Itu pakaian you can see, saudara. Perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab. Saya mau tanya bapak-bapak, bagus gak? Indah tidak? Berkah tidak? Betul? Tapi ada kiai yang sewot. Cacing pasir. Mestinya kalau dia mau marah sama perempuan yang umbar aurat, betul? Marah sama perempuan yang umbar paha, betul? Marah sama perempuan yang pergaulan bebas, betul? Perempuan yang pakai jilbab mestinya dipuji, disayang, dihormati, bukan diarab-arabkan, betul? Takbir. Tapi baik kita jawab, saudara. Catat baik-baik Pak Bu ya. Ketika Nabi diutus di tengah bangsa Arab, perempuan-perempuan Arab jahiliyah, saudara, nggak ada yang kenal jilbab. Jilbab bukan pakaian mereka, saudara. Mereka mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Maksufatul aurat. Terbuka aurat mereka, rambut mereka riap, leher kelihatan, bahkan pusar dipamer oleh mereka untuk tari perut, saudara.
Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan perempuan-perempuan Arab di waktu tertentu bersama laki-lakinya kalau mengelilingi Ka'bah dengan cara jahiliyah, mereka bugil, telanjang, tanpa pakaian, saudara. Itu adat Arab jahiliyah, saudara. Jadi jangan dulu mengatakan jilbab itu adat Arab, tradisi Arab, budaya Arab. Tunggu dulu. Nah, kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Apa Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan katakan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada perempuan-perempuan orang-orang yang beriman. Apa yang mesti dikatakan? Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka, memakai jilbab mereka. Begitu ayat ini turun, saudara, sejak saat itu seluruh perempuan muslimah, keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengikut Nabi, saudara, serentak semua memakai jilbab, saudara. Sehingga di tengah masyarakat terjadi perbedaan yang kontras. Perempuan Islam berjilbab, perempuan kafir tidak berjilbab, saudara. Akhirnya jilbab menjadi identitas wanita muslim. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau begitu ayo jawab semua. Kalau begitu jilbab adat Arab atau perintah Allah? Adat Arab atau perintah Nabi? Adat Arab atau kewajiban agama? Adat tradisi Arab atau ajaran Islam? Yakin? Betul? Takbir? Jelas, Bu? Jelas, Bu? Dan saya mau tanya sekarang, setelah ibu tahu kalau jilbab itu ajaran agama, kewajiban agama, siap tetap pakai jilbab? Siap tetap pakai jilbab? Perempuan muslimah hukumnya pakai jilbab apa? Hukumnya apa? Jawab yang kompak, hukumnya apa? Hukumnya apa? Tapi gatel, tapi rontok, tapi ketombean, tapi ntar botak lagi. Nggak ada urusan, peduli ting. Mau gatel, saudara, mau ketombean, mau rontok, mau botak, nggak ada urusan. Sekali wajib, tetap wajib, harus dilaksanakan. Betul? Takbir. Jadi Profesor Dr. Kiai Haji yang bilang jilbab itu adat Arab, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Mau ikut apa tinggalin? Pendapatnya terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Alhamdulillah. Udah berapa barusan? 5. Sekarang yang ke berapa? 6. Ini profesor ngomong lagi, ada di YouTube, saudara. Apa dia bilang? Hei Muslim Indonesia, mau ngapain kalian piara jenggot? Jenggot itu adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Jenggot itu membetot urat-urat saraf. Jenggot itu membuat orang tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok. Dia ngomong begitu, sudah. Saya kaget. Kalau yang ngomong tukang becak, saya nggak kaget. Ini yang ngomong profesor, dokter, kiai haji. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, jenggot itu perintah Nabi. Baca Sahihul Bukhari
baca Sahih Muslim. Nabi menganjurkan kaum lelaki untuk memanjangkan jenggotnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, memelihara jenggot itu sunnah. Saudara, artinya sunnah, kalau dikerjai mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Saudara, jangan bilang itu adat Arab, itu ajaran Nabi, itu contoh dari Nabi. Makanya Nabi berjenggot, Nabi piara jenggot. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Mereka semua berjenggot. Katanya profesor, orang berjenggot goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok. Berarti Nabi dan para sahabat goblok dong, saudara. Kurang ajar. Nabi yang goblok atau profesor? Nabi yang goblok atau profesor? Sahabat yang goblok atau profesor? Kurang ajar ngomong seenaknya, saudara. Jenggot itu sunnah Nabi. Nah sekarang kalau kiai, santri nyara jenggot, tiru Nabi, bagus tidak? Bagus tidak? Lah kok orang tiru Nabi diomelin? Iya, kadal kebon. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi jenggot itu adat Arab atau ajaran Nabi? Budaya Arab atau ajaran Islam? Tradisi Arab atau sunnah Nabi? Siap jalankan sunnah Nabi? Saudara, yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot jangan maksain diri. Jenggot udah nggak punya, cuman selembar dia piara, panjang kayak benang layangan nyangkut. Jangan, kalau nggak punya nggak usah, cukur aja sering-sering, pakai kemiri, lama-lama juga banyak, betul? Betul? Jangan maksain diri. Ada lagi anak muda nggak punya jenggot, mau punya jenggot, buntut kambing dipotong, dia tempel. Ada lagi yang lebih gawat, konde ibunya diambil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masih mending konde ibunya diambil, bulu ketek bapaknya dipotong. Kacau tidak? Apa perlu memaksakan diri? Apa boleh memaksakan diri? Gak usah. Yang gak punya jenggot gak usah piara jenggot. Yang punya jenggot piara, tapi jangan lupa piaranya yang rapi. Jangan mentang-mentang jenggotnya banyak, aut-autan kayak sarang laler. Jangan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, menyukai yang indah, menyukai yang bagus, saudara. Ada seorang sahabat di depan Nabi, rambutnya saudara gondrong, nggak disisir, acak-acakan, laler pada liwat. Dipanggil Nabi, saudara, ditegur. Nabi suruh rapikan rambutnya, Nabi suruh cukur, Nabi suruh rapikan. Saudara, itu kita punya Nabi. Saudara, panjangkan jenggot yang rapi. Saudara, panjangkan rambut yang rapi. Jangan rambut gondrong aut-autan, laler pada menclok. Itu laler dari WC jamban naik ke kepala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau gondrong rapi boleh, jenggot panjang rapi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi kalau gondrong aut-autan bagus gak? Bagus gak? Kalau jenggotnya panjang, saudara, jadi sarang laler, bagus gak? Nah, jadi kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Jadi jenggot itu saya mau tanya, adat Arab atau ajaran Nabi? Jadi kalau profesor mengatakan itu adat Arab yang bikin goblok, profesornya pinter begoblok? Jawab yang kompak, profesornya pinter begoblok? Pinter apa goblok? Terima atau tolak? Takbir. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, saudara. Yang berikutnya yang keberapa? 7 apa dia bilang, saudara?
sholat berjamaah itu yang penting hatinya, nggak penting softnya. Itu soft pakai dilurusin, pakai dirapetin, itu adat Arab, itu budaya Arab, itu tradisi Arab. Bukan softnya yang penting, tapi hatinya. Kurang ajar saudara. Sholat itu yang penting hati. Betul, hati memang harus dijaga supaya ikhlas. Betul, niat itu memang ada di hati. Betul, tapi sholat itu punya tata cara saudara. Kalau lagi sholat berjamaah, Nabi jadi imam. Sebelum takbiratul ihram, Nabi berbalik melihat makmumnya di belakang. Nabi lihat dari ujung paling kanan sampai ujung paling kiri. Apa Nabi katakan? Sawu wa'tadilu. Kata Nabi, saudara, sawu sufufakum fa inna taswatus sufuf min iqamatis shalah. Jadi itu hadis begitu banyak. Nabi katakan kepada para sahabat, luruskan safmu, rapatkan safmu. Itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kamu bercerai-berai dalam shaf sholat. Kalau kamu bercerai-berai dalam shaf sholat, tidak rapat, tidak rata, nanti fatahtalifu qulubukum, hatimu akan bercerai-berai. Subhanallah. Berarti yang suruh lurusin shaf siapa? Yang suruh ratain shaf siapa? Berarti lurus dan ratanya shaf itu adat Arab atau ajaran Nabi? Budaya Arab atau ajaran Islam? Jadi kalau ada kiai mengatakan itu adat Arab, budaya Arab, pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Waras atau edan? Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang berapa lagi berikutnya? Yang ke-8. Apa mereka bilang? Mau ngapain anak orang Islam pada pakai jubah, pada pakai piki, pada pakai sorban? Mau ngapain? Itu sorban jubah adat Arab, pakaian Arab, budaya Arab. Nggak perlu. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Nggak perlu kita pakai sorban, nggak perlu kita pakai jubah. Ini Kiai Oyok asli Kuningan pakai sorban, pakai jubah. Mau ngapain Kiai? Arab Kiai. Kurang ajar tuh profesor, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kenapa Kiai Oyok pakai sorban? Kenapa Kiai Oyok pakai imamah? Kenapa beliau pakai jubah? Sebab Nabi pakai jubah, saudara. Nabi pakai sorban, saudara. Nabi pakai imamah, saudara. Kiai-kiai cinta sama Nabi. Dicontoh Nabi, ditiru Nabi, saudara. Nabi pakai jubah, kiai pakai jubah. Nabi pakai sorban, kiai pakai sorban. Nabi pakai imamah, kiai-kiai kalaupun nggak pakai imamah, minimal mereka memakai tokia, memakai peci, saudara. Masya Allah. Berarti jubah dan sorban serta peci adat Arab atau ajaran Nabi? Adat Arab atau ajaran Islam? Siap contoh Nabi, siap tiru Nabi. Takbir. Nah sekarang kiai tiru Nabi, bagus gak? Saya tanya, bagus gak? Santri-santri ikut tiru kiainya, mencontoh Nabi, bagus tidak? Santri ikut pakai jubah tiru kiai, kiai tiru Nabi, berarti santri ikut tiru Nabi, bagus tidak? Bagus tidak? Santri mencontoh Nabi, bagus tidak? Lah kok diomel-omelin saudara? Iya, ini dia ingus kucing. Kiai tiru Nabi kan bagus, betul? Santri contoh Nabi, bagus tidak? Kenapa dimarahin, diarab-arabin? Arab, mau ngapain ikut-ikutan Arab? Mau ngapain dijajah sama Arab? Kurang ajar. Kalau dia mau marah, marah sama anak-anak muda yang niru-niru bintang film kafir, betul? Betul. Bintang film kafir pakai tato, anak muda pakai tato, banyak tidak? Banyak tidak? Bintang film kafir, saudara pakai anting nih anak lelaki di kuping, anak muda niru, banyak tidak? Banyak tidak?
Bintang film kafir pakai anting di hidung, anak muda kita ikut-ikutan pakai kebo. Banyak tidak? Banyak tidak? Mestinya kalau mau ngomel yang begini yang diomelin, betul? Betul? Yang pakai piki diomelin, yang pakai kain diomelin, yang pakai sorban diomelin, itu kiai gendeng, saudara. Betul? Betul? Anak-anak muda kita sok niru barat, saudara. Oh, anting di hidung. Orang barat anting di hidung pakai emas. Anak muda kita pakai kawat kandang burung. Udah gitu kandang burung bapaknya dipotek, sampai perkutut bapaknya lolos lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi saya mau tanya, mana yang mesti ditegur? Anak muda yang tiru Nabi atau tiru orang kafir? Yakin? Yakin? Jadi kalau ada profesor, doktor, kiai, haji, saudara, anak muda yang niru orang kafir, dia diemin, dia nggak tegur. Yang niru Nabi dia tegur, dia Arab-Arabin. Saya mau tanya, tuh kiai waras apa gendeng? Waras apa gila? Edan tidak? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Sudah berapa perusahaan? Udah 8. Betul. Yang keberapa sekarang? Ke-9. Banyak bener apa 9? Tadi siang cuma 3 Ustaz. Lanjut. Lanjut. Kali ini saudara, apa lagi dia bilang? Hei Islam Indonesia, kita harus tunjukkan kebangsaan Indonesia. Kita harus cinta bangsa dan negara. Kita harus jaga budaya kita. Dan kita harus junjung tinggi bahasa kita. Maka itu kaum muslimin Indonesia, kalau bertemu satu sama lainnya, nggak usah lagi pakai assalamualaikum. Assalamualaikum itu bahasa Arab, adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Mau ngapain kalian dijadikan orang Arab? Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil salamnya, buang assalamualaikumnya. Cukup kita sebut selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pakai bahasa Indonesia, buang bahasa Arab. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawaban yang pertama, waktu Nabi diutus ke setengah bangsa Arab, tidak ada satupun Arab jahiliyah yang menggunakan assalamualaikum. Nggak ada, saudara. Abu Jahal kalau ketemu Abu Lahab, apa salamnya? Wasobaha. Wasobaha itu pagi yang cerah, hari yang cerah, saudara. Nggak ada Abu Jahal mengucapkan assalamualaikum. Tidak ada satupun orang kafir yang menggunakan assalamualaikum. Nah, kemudian turun perintah Allah kepada Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya assalamualaikum. Saudara, salam khusus untuk umat Islam yang penuh rahmat dan barakah. Saudara, semenjak saat itu Nabi ajarkan kepada umatnya, kalau bertemu satu dengan yang lain, untuk menyapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat itu seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang dewasa, yang anak-anak, nggak peduli, saudara, semua mulai saat itu mereka tinggalkan wasobah, salam jahiliyah, mereka ganti dengan assalamualaikum. Akhirnya assalamualaikum menjadi identitas umat Islam, sudah. Di zaman Nabi yang Islam, assalamualaikum. Yang kafir, wasobah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu, assalamualaikum adat Arab atau perintah Allah? Adat Arab atau ajaran Nabi? Adat budaya tradisi Arab atau ajaran Islam? Yakin? Percaya? Beriman? Betul, takbir. Jadi kalau ada profesor, doktor, kiai, haji mengatakan assalamualaikum adat Arab, saudara ngawur tidak?
Pintar atau goblok? Waras atau edan? Takbir. Itu jawaban yang pertama. Jelas tidak? Jawaban yang kedua, saudara, salam akan salah satu rukun sholat. Betul. Ayo semua jawab yang kompak. Kita sholat tanpa salam, sah gak? Jawab yang kompak. Sholat tanpa salam, sah gak? Sholat tanpa salam, sah gak? Sah tidak? Nah, bagaimana cara salamnya? Apa yang dibaca? Kita kalau sholat salam apa yang dibaca? Assalamu. Yakin? Betul. Nah sekarang kalau dibuang diganti sama selamat pagi, selamat siang gimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Ntar sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar, selamat sore, selamat sore. Untung malaikat sabar nggak dicolok. Ntar begitu sholat maghrib bagaimana? Selamat petang, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Begitu sholat tahajud dia bingung. Dia bilang malam udah riwat, dia bilang pagi belum terang. Anda dia sholat tahajud, selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya semua yang hadir di sini, apakah Anda rela assalamualaikum diganti selamat pagi? Apa Anda rela diganti selamat siang? Apa Anda mau diganti selamat sore? Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Siap jalankan assalamualaikum? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jadi saudara, ini serba aneh. Ini yang dilakukan Bupati Purwakarta. Apa dia bilang, saudara? Mau ngapain pakai assalamualaikum? Ganti saja dengan sampurasun. Saya kumpul sama ulama-ulama Purwakarta. Saudara, sampurasun itu maknanya bagus. Sampura itu dari kata hampura. Hampura itu artinya minta maaf. Sun itu bahasa halus dalam kalangan orang Sunda, artinya saya. Saya itu kan ada singkuring, ada abdi, ada aing. Betul? Betul? Nah ini yang halus sun, saudara. Jadi sampurasun itu artinya saya minta maaf. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Apa boleh Habib diamalkan? Boleh. Tapi jangan buat ganti assalamualaikum. Assalamualaikum syariat, sampurasun adat. Adat gak boleh ganti syariat. Syariat boleh ganti adat. Kalau mau pakai dua-duanya boleh. Assalamualaikum akang sampurasun, kan bagus. Betul? Betul? Takbir. Enggak, assalamualaikum mau diganti, orang disuruh sampurasun. Saya bilang itu bukan sampurasun, namanya campur racun. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib kenapa sebut campur racun? Maksud saya, itu Bupati Purwakarta sedang meracuni umat Islam, meracuni warga. Saudara, dia ingin hapus assalamualaikum untuk diganti dengan adat. Saudara, betul? Berarti Bupati Purwakarta, saudara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu berarti mencerdaskan umat atau membodohkan umat? Mencerdaskan umat atau membodohkan umat? Itu namanya menjaga akidah atau meracuni akidah? Yakin? Buat kita orang Kuningan, sampurasun. Buat Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta, campur racun. Kira-kira jelas gak? Buat kita apa? Sekali lagi, buat kita apa? Jawab yang kompak, sekali lagi apa?
Sekali lagi. Sekali lagi. Tapi buat Bupati Purwakarta apa? Buat Bupati Purwakarta apa? Buat Dedi apa? Takbir. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Saudara, memang bahasa Sunda ini bertingkat-tingkat, saudara. Ada yang kasar, ada yang halus. Betul? Itu kata makan lagi, saudara, macam-macam. Ada ledah, saudara. Itu halus. Ada lagi tuang. Betul? Ada lagi di bawah tuang, dahar. Saya pikir udah sampai di situ, ada lagi ngelebok. Saya pikir udah, masa ada lagi, saudara, habis ngelebok, gegaras. Untung saya belajar bahasa Sunda. Saya nggak ngerti bahasa Sunda. Ada ajengan kiai datang ke rumah saya. Saya bilang, Kiai, punten, silakan gegares. Tuh kiai bilang, kurang ajar, Habib aing dianggap binatang. Untung kiainya baik, paham. Oh, Habib belum paham, baru belajar bahasa Sunda. Makanya kadang-kadang ngeri juga ngomong bahasa Sunda, saudara. Ada yang kasar, ada yang halus, saudara. Betul? Ada lagi yang paling halus, aing pledok sia. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sampurasun maknanya bagus, betul? Boleh dipakai, betul? Tapi boleh gak ganti assalamualaikum? Saya tanya, boleh gak ganti assalamualaikum? Nggak boleh. Assalamualaikum syariat, sampurasun adat. Mana lebih tinggi, adat dan syariat? Jawab yang kompak, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jadi assalamualaikum boleh diganti tidak? Nggak boleh. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang terakhir. Yang ke-10. Apa mereka bilang? Dalam rangka mengendonesiakan Islam. Islam ini kaya akan budaya. Mengapain umat Islam baca Al-Quran pakai langgam Arab? Mengapain? Ambil Qurannya, buang langgam Arabnya. Baca Al-Quran dengan langgam daerah, dengan langgam Jawa, langgam Betawi, langgam Sunda, langgam Madura, langgam Aceh. Masya Allah. Dan maaf Pak Bu ya, ini bukan sekedar, saudara, tahun yang lalu saudara, di Istana Presiden, Al-Quran langgam dalang pewayangan Jawa, saudara. Dari mulai a'udzubillah sampai shadaqallahul adzim, saudara. Saya tutupnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah ditanya apa itu tartil, beliau menjawab, iqra'ul huruf huquqaha, memberikan setiap huruf bacaan dalam Al-Quran hak-haknya. Setiap huruf ada hak bacaan. Bagaimana cara bacanya, bagaimana cara nafasnya, bagaimana cara keluar suaranya, saudara. Nggak sampai di situ. Kalau satu huruf ketemu huruf lain, saudara, mana idharnya, mana ikhfa'nya, mana iqamnya, mana iqamnya, saudara. Nggak sembarangan, saudara. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, iqra'ul Qur'an bilhunil Arabi. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Ini Nabi yang suruh. Ada yang nanya, Habib, kenapa sih baca Quran mesti dengan langgam atau nada Arab? Jawabnya gampang. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya baca dengan langgam Arab. Saya bertanya, ada orang Jakarta belum bisa bahasa Sunda, mau ikut-ikutan ngomong Sunda pakai logat Betawi, enak gak didengarnya? Jujur, enak gak didengarnya? Loh. Betul? 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 Tapi kalau bahasa Sunda
dibawakan oleh orang Sunda, enak gak? Enak gak? Apalagi orang Cianjur yang halus bawain bahasa Sunda, enak gak? Nikmat gak? Emang mestinya begitu, saudara. Nah, sekarang Jawa bahasa Inggris juga begitu. Ada orang Jawa ngomong bahasa Inggris, I'm going to Bandung. Saya tanya, enak gak? Enak gak? Orang Kuningan gak mau kalah, how are you? Enak gak? Nggak bisa. Bahasa Sunda pakai langgam Sunda, bahasa Inggris pakai langgam Inggris. Al-Quran pakai bahasa apa? Berarti langgamnya harus. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Terus saya ditegur sama pejabat karena saya kritik habis-habisan di atas mimbar presiden, saudara. Ada pejabat tegur, Habib, sudah jangan tegur presiden dulu, kesian. Nanti presiden jadi tidak dihormati orang, jadi diperolok-olok. Nah, saya bilang, baik, saya nggak sebut presiden lagi, tapi ada syarat. Apa syaratnya, Habib? Nanti saat 17 Agustus saya bilang, kalau lagi peringatan HUT kemerdekaan RI di istana, itu kan presiden memimpin upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong nadanya dirubah jadi nada Cicak Lowo. Boleh apa enggak? Atau karena di Jakarta pakai nada yuk kita nonton ondel-ondel. Tahu lagu Betawi? Tahu lagu Jakarta? Yuk kita nonton ondel-ondel. No. Betul? Nah, suruh presiden nyanyi Indonesia Raya begitu. Indonesia tanah airku. Oi. Kira-kira boleh gak? Boleh gak? Nggak boleh, ada undang-undangnya, saudara. Anda menghina bendera merah putih, menghina lambang Garuda, menghina lagu Indonesia Raya, 7 tahun penjara, saudara. Ini pejabat habis saya ngomong begitu, apa dia bilang? Oh, nggak mungkin, Habib, presiden begitu. Saya jawab, saudara, lagu Indonesia Raya karangan manusia, nggak boleh seenak dinyanyikan, nggak boleh seenak diganti-ganti, diubah-ubah nadanya, betul? Lalu ini Al-Quran, kalamullah, kitab suci, kitab agung, kitab mulia. Kau mau baca seenaknya, kurang ajar. Masya Allah. Yang pejabat bilang, tapi jangan menghina presiden. Saya nggak menghina presiden, tapi saya akan hina siapapun yang menghina Al-Quran. Siapa yang menghina Al-Quran harus dihinakan, betul? Takbir. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Saudara, dalam pewayangan Jawa pakai bahasa Jawa enak. Itu memang tempatnya, saudara. Cara baca dalang pun pewayangan ada aturannya, betul? 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 Nah, kira-kira kalau dalam pewayangan pakai kartil bisa gak? Emang dalam pewayangan ada itu ada ikhfa'nya? Kan enggak, saudara. Mendalang pakai aturan dalang, baca Quran pakai aturan Quran, betul? Betul? Apa boleh dicampur aduk? Apa boleh dicampur aduk? Saya kasih contoh. Boleh ngasih contoh? Boleh? Baik, tadi sebelum saya ceramah, siapa yang ceramah? Habib Hasan. Saya diundang oleh panitia sebagai MC. Saya ingin membawakan acara dengan baik, mempersilakan Habib Hasan untuk ceramah. Begitu saya berhadapan dengan jamaah, saya katakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan mendengarkan untayan mutiara hikmah, ceramah yang akan menyejukkan hati kita semua, yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Al-Mu'azzegah. Kepada beliau, falyatafaddal. Saya tanya, cara saya sopan gak? Jawab Kang Bambang, sopan gak? Bagus gak? Indah gak? Akhlak gak? Kenapa? Saya ikut aturan. Begitu cara mempersilahkan orang ceramah. Betul? Betul? Nah, sekarang yang kedua, saya mempersilahkan Habib Hasan ceramah. Caranya begini, saya berdiri sudah.
Saya katakan kepada hadir, para penonton semua, sebentar lagi kita akan menyaksikan ceramah yang hebat dari guru kita Habib Hasan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kata ibu yang di belakang, ini mau ceramah apa main tinju? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau ceramah tadi caranya, kalau batan bukan ceramah, main tinju. Betul? Akhirnya suatu hari saya diundang jadi MC tinju. Kebetulan yang main tinju Mike Tyson. Mike Tyson kan orang Islam, betul? Diundang ke Indonesia bertanding di Senayan, sudah. Saya diminta oleh para promotor dan sponsor untuk jadi MC. Saya jadi MC. Ini yang nonton di Senayan 100.000 orang. Saya berdiri di atas ring, pakai gas. Terus saya katakan kepada yang hadir, ini Mike Tyson di pojok udah siap naik ring. Tapi dia tidak boleh naik ring sebelum saya persilahkan. Betul? Betul? Saya naik ring sudah. Saya katakan kepada seluruh penonton, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan tinju yang menyejukkan hati yang akan dibawakan oleh saudara kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Mike Tyson. Kepada beliau kalian tafadhol. Kira-kira apa yang terjadi? Itu satu Senayan ambil sendal tikuk saya. Ini momen tinju apa ceramah? Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, main tinju ada aturannya gak? Ceramah ada aturannya gak? Apa boleh diaduk-aduk? Nah, kalau gitu saya mau tanya, dalam pewayangan ada aturannya gak? Baca Quran ada aturannya gak? Apa boleh diaduk-aduk? Gak boleh. Kira-kira jelas? Paham? Mau contoh satu lagi? Betul? Baik. Saya contoh satu lagi. Anda makan di warung. Anda makan di warung. Bang, coba sendokkan nasi dengan lauknya. Ini yang punya warung, bersih orangnya. Ini piring diambil tisu yang bersih, dilap dulu, saudara. Habis dilap, nasinya diambil rapi pakai sendok. Tempe ikannya juga diambil pakai penjepit, saudara. Bersih. Kemudian disediakan kepada Anda. Saya tanya, enak tidak? Selera tidak? Semangat gak makan? Kenapa? Bersih. Betul? Betul? Besoknya Anda datang lagi, kau ke warung itu tuh bersih, enak makan di situ. Betul? Bang, pesan lagi satu kayak kemarin, kali ini tambah pakai ayam. Ambil lagi nah bang piring. Cari tisu nggak ada, cari lap nggak ketemu, ada celana dalam. Celana dalam dia lap begini saudara. Ini yang beli protes, bang kok pakai celana dalam, udah lu diam nih bersih, gue baru cuci kemarin. Udah taruh nasi, taruh lauk, disediain, nafsu gak makan? Ayo jawab, nafsu gak makan? Selera gak makan? Kenapa? Gile tuh abang kancut buat jawab. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, yang namanya ngelap piring ada aturannya gak? Kalau pakai tisu sesuai aturan, betul? Pakai lap bersih sesuai aturan, betul? Pakai jalden gak sesuai aturan, saudara. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Jadi kalau presiden membiarkan baca Al-Quran dan menanggam jawab pedalangan saudara, pewayangan, itu sama juga presiden bersih
Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Bung Karno, pahlawan besar, pahlawan revolusi, 23 tahun jadi presiden. Di dalam merayakan Maulid ataupun Isra Mi'raj, saudara tidak pernah diizinkan siapapun membaca Al-Quran kecuali sesuai aturan tajwid dan tilawah yang saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Soeharto, Jenderal Bintang 5, 32 tahun jadi presiden, saudara. Ditakuti lawan, disegani kawan, dengan segala lebih dan kurangnya, segalak-galaknya Soeharto tetap dalam peringatan Maulid maupun Isra Mi'raj. Gak pernah Soeharto izinin baca Al-Quran pakai langgam Jawa, padahal Soeharto sangat cinta budaya Jawa. Betul? Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? B.J. Habibie, insinyur, engineering, orang cerdas, orang pintar, profesor, bisa bikin pesawat terbang. Nggak sombong, saudara. Baca Al-Quran di istana nggak pernah diizinkan dengan langgam kecuali sesuai aturannya, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Gus Dur, saudara, sekalipun dikenal kontroversial, sekalipun dikenal kadang-kadang suka berbeda dengan ulama, tapi sungguh pun begitu, tetap Gus Dur tidak pernah mengizinkan Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa, saudara. Betul? Betul? Begitu juga Megawati, saudara, pimpinan PDIP, saudara, bukan partai Islam, bukan, tapi soal memperingati Maulid Isra Mi'raj, tetap Al-Quran harus dibaca sesuai bacaannya. Bagus tidak? Begitu juga SBY, saudara, 10 tahun jadi presiden, 2 periode, saudara. SBY, saudara, panglima perang, jenderal, tentara, tidak pernah mengizinkan Al-Quran dibaca dengan langgam daerah. Giliran Joko, kurang ajar, saudara. Al-Quran dibiarkan dibaca dengan langgam dengan pewayangan. Begini nih repotnya punya presiden tukang label. Dia pikir baca Al-Quran buat bisnis sekali, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Usai tegur pejabat Habib, jangan hina presiden. Saya tidak hina presiden. Siapa yang menghina Al-Quran akan saya hina. Orang yang menghina Al-Quran harus dihinakan, saudara. Tidak. Udah takut lagi Habib. Kalau begitu nanti Habib masuk penjara lagi. Nakut-nakutin Habib masuk penjara. Kutil ayam. Saya yang menakuti presiden, saya yang menakuti pejabat. Pejabat, kau melawan Allah bakal masuk neraka. Kau rubah-rubah Al-Quran bisa masuk neraka. Kau menentang hukum Allah akan masuk neraka. Saya mau tanya, siapa yang melawan Allah masuk kemana? Yang menentang Allah masuk kemana? Yang rubah-rubah Al-Quran masuk kemana? Dia nakutin saya mau penjara. Iler basi. Masya Allah. Saya bertanya, saudara, penjara sama neraka keras mana? Berat mana? Sakit mana? Parah mana? Seram mana? Jadi nggak usah pakai nakut-nakutin Habib ke penjara, betul? Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Ngerti tidak? Jadi kenapa tadi saya sampai muter-muterin sorban, saudara? Hanya untuk memberikan pemahaman supaya anak kecil sekalipun paham, saudara. Sebab masyarakat kalau diajarkan dengan contoh cepat paham, ngerti? Betul? Dan semuanya ada aturannya. Ceramah ada aturannya, dagang di warung ada aturannya, main dalang ada aturannya, baca Al-Quran juga ada aturannya. Jangan sekali-kali mengubah-ubah bacaan Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekali lagi saya tanya, itu Profesor Dr. Kiai Haji yang serba ngawur begitu, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Indonesia, siap
Alhamdulillah. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah besok pagi kita masih ada acara di Gunung Sirah, Kecamatan Dharma. Saya akan membahas soal PKI. Siap hadir tidak? Siap hadir tidak? Kemarin di Dharma Kampung Bakom, saya sudah cerita soal ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya sudah cerita apa itu yang dimaksud taat hukum. Dan saya sudah bercerita soal luar batang, saudara. Jadi besok akan saya ceritakan soal PKI. Sekarang ini PKI coba bangkit lagi, dan mereka ingin menuntut presiden agar minta maaf kepada PKI. Dan kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Berarti yang salah yang lawan PKI. Siapa dulu yang lawan PKI? NU, Ansor, Banser, bahkan seluruh ormas Islam. Begitu lihat NU dengan gagah melawan PKI, semua ormas ikut NU, saudara. Muhammadiyahnya, Persisnya, Al-Wasiliyahnya, semua ikut NU. Pasti PKI bersatu mereka, saudara. Nah, jadi kalau presiden minta maaf ke PKI, ya berarti NU dong yang salah. Berarti Banser dong yang salah. Berarti Ansor dong yang salah. Nah, begitu kita menjelaskan ke kaum muda, apa sih kesalahan PKI? Kapan sih? Siapa sih kiai yang dibunuh sama dia? Mau hadir besok? Mau hadir besok? Takbir! Jadi saya akan meneruskan malam ini. Insya Allah besok pagi kita akan bertemu di Gunung Sirah sekitar jam 8 pagi, saudara, sampai jam 12. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan dan Anda juga sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yuk mari sama-sama kita baca salawat. Salatullah, salamullah. Semua rame-rame salawat pada. Silakan berpesan atau yang lainnya siapa di sini yang bagus baca salawatnya, tolong bantu dipimpin. Mana mic-nya lagi? Silakan berpesan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah
سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي صلوا على النبي. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Sebagai penutup saudara, apa yang dilakukan mereka sebetulnya mereka bukan sedang menyerang Arab, tapi mereka sedang menyerang Islam. Kalau ini kita biarkan, apa besok mereka bilang mau ngapain sholat? Sholat itu ada Arab, budaya Arab. Mau ngapain pakai takbiratul ihram, ruku, sujud? Mau ngapain pakai doa iftitah? Itu budaya Arab. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Jadi besok-besok kalau sholat nggak usah pakai takbiratul ihram, nggak usah ada ruku, nggak usah ada sujud, udah berdiri aja, eling. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kira-kira kalau begitu nantinya kacau tidak? Kacau tidak? Maka itu saya tanya, ajaran semacam ini bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Jadi mereka bukan menyerang Arab, bukan. Jadi kalau ada mereka nggak suka, mereka bilang Arab, saudara. Islam agama Arab, jilbab ada Arab, jubah ada Arab, Assalamualaikum ada Arab. Besok sholat ada Arab, puasa ada Arab, zakat ada Arab, haji ada Arab. Ngapain kalian ibadah? Kurang ajar, saudara. Dia benci benar sama Arab. Jangan-jangan tuh profesor doktor waktu kecil di kitab Arab kali ya. Jadi dendam benar. Saudara, Islam itu bukan agama Arab, tapi Islam nggak bisa dilepaskan dari Arab, saudara. Kenapa Islam nggak bisa terlepas dari Arab, saudara? Karena Nabi kita bangsa Al-Quran pakai bahasa 99 Asmaul Husna dengan bahasa di surga nanti pakai bahasa. Nah kalau kita benci Arab mau kemana? Jadi saudara, Islam ini mengajarkan kita bersatu tanpa peduli suku bangsa kita. Betul? Innamal mu'minuna, orang yang beriman itu bersaudara apapun suku bangsanya. Mau Arab, mau Cina, mau India, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, kan dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka semua bersaudara. Betul? Betul? Takbir. Begitu saya tanya semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Mau diadu domba antar suku? Mau diajarin benci Arab? Takbir. Kalau kita benci Arab, nanti kita benci Nabi dong. Nabi orang Arab. Kalau kita benci Arab, nanti kita benci Quran dong. Quran bahasa Arab. Kalau kita benci Arab, nanti kita benci Allah dong. 99 nama Allah pakai bahasa Arab. Kurang ajar saudara Islam di Arab-Arabin. Makanya saya bertanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap junjung tinggi Islam? Betul? Takbir. Jadi jangan mau saudara diracuni untuk benci Arab. Itu rasis, itu fasis, itu ajaran jahiliyah, dan itu bisa merusak ajaran Islam. Kira-kira yang saya sampaikan jelas semua? Paham semua? Takbir. Akhirnya saudara, yuk kita minta kepada Anwar Hasan untuk membaca Talqinul Dzikir yang kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Kiai Haji Oyok Muhammad Yahya, dan kita nanti aminkan rame-rame. Kita minta Kiai Oyok tolong doakan kita semua dan doakan Sohibul Bait, doakan semua masyarakat yang ada di sini
agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilaafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه المهتدين والناصر شريعة سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدمنا محمد وسادتنا رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله. وأغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضى. وأغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضى. وأغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضى. واصرف عنا السوء وارضى عنا الحسنين وارحمك خير لنا وعن سائر آله وأصحابه الكرام وأدخلنا الجنة دار السلام. يا حي يا قيوم يا الله. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بوفق المهدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسعود. ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم اجعل وصل سبب ما قرأنا من يسر أعمالنا إلى المنكرين خصوصا إلى وإلى هذه الجماعة وعلى ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تهلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة ظاهر وباطنا يا أرحم
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين